Halo teman-teman, welcome back di channelnya Dilight Photoworks. Kali ini saya akan share beberapa tips receh lah, tapi berguna banget kalau teman-teman sering retouching. Oke, selamat menyaksikan. Tips yang pertama yaitu mengenai spot healing brush dan healing brush. Kalau kita retouching, biasanya kan kita nggak akan pernah kerjakan di layer utama ya, foto asli. Ini biasanya kita duplikat, lalu beberapa teman-teman menggunakan spot healing misalnya ya, ini contohnya. Nih, spot healing. Ini biasanya langsung di sini, di fotonya. Oke, ini bikin kita susah untuk melihat atau mengadjust perubahan-perubahan yang sudah kita bikin. Ini sebaiknya dihindari ya. Praktek yang paling worth it kalau menurut saya pribadi adalah begini. Ini seperti biasa tadi kita duplikat dulu ya. Lalu semua retouching ini dikerjakan di layer yang kosong seperti ini. Kita buat layer baru. Lalu di sini jangan lupa klik sample all layer. Maksudnya kalau kita ngedit ya, pada saat dia mendeteksi di sini tidak ada gambar apa-apa, tidak ada tekstur apa-apa, dia akan mencari ke layer di bawahnya. Makanya ini harus dicentang sample all layer. Kalau enggak, tuh, enggak ada apa-apa tuh, karena ini kan transparan di layer ini. Makanya dia harus sample all layer. Terus kita lanjutkan seperti biasa. Oke, ini cara paling ya simple. Seperti ini misalnya. Oke, sampai bersih. Nah, tips yang kedua ya, ini berhubungan. Saya delete aja. Sekarang saya coba bandingkan. Ini kita gunakan teknik yang sama untuk daerah sini nih ya. Saya buat brush lebih besar. Saya zoom in biar kelihatan. Nih misalnya, saya gunakan spot healing brush. Ini kita bikin ekstrim, jadi nggak tidak mendetail. Kita buat aja langsung nih. Kita lihat Photoshop sanggup nggak menghilangkan kerutan daerah sini. Misalnya seperti ini. Teman-teman lihat, ya. Ini hasilnya dengan teknik yang biasa. Nah, kalau saya ya sarankan adalah ini buat contoh aja. Saya buat layer baru nih ya. Ini buat perbandingan yang tadi nih. Ya, ini buat perbandingan. Nah, ini kalau kita buat seperti itu ya, coba ganti deh ininya jadi lighten. Ya, tujuannya adalah supaya Photoshop ngambil sampel tekstur dari sekitarnya, tapi dia hanya menerangkan bagian yang gelap. Nah, kita lihat kan ini kerutan-kerutannya berwarna gelap ya. Tujuan kita adalah bikin kerutan-kerutan itu jadi terang, seterang daerah lainnya. Dengan demikian si teksturnya masih ada. Nanti kita bandingin deh. Itu gunanya mode lighten. Oke. Nah, seperti ini. Bandingkan aja. Ini kalau kita pakai mode lighten. Ini kalau kita pakai mode yang normal ya. Oke. Ya tentunya pada saat kita bekerja tidak se ekstrim itu, cuma teman-teman bisa bandingin kok ya. Ini saya pakai mode lighten lagi. Seperti ini ya. Nah, ini saya pakai mode normal. Coba aja bandingin, kerjanya sama tuh, cuma hasilnya beda karena kita pakai mode lighten. Ini mode biasa ya, mode brush normal. Oke. Dan ini mode lighten ya, masih ada tekstur yang tersisa nih. Sini hilang. Kalau pakai mode lighten ini masih ada. Oke, terutama daerah sini kelihatan banget. Ini non lighten, ini lighten. Oke.
Jadi kita tetap bekerja dengan hati-hati, tapi coba rubah brushnya ke mode lighten. Nah, kalau kerutan-kerutannya warnanya lebih terang, ya kita balik, kita gunakan mode darken. Oke, itu tips yang pertama. Tips yang kedua itu berhubungan dengan preview. Ya, kadang-kadang kalau kita zoom in foto, ya, terus kita lakukan sharpening atau cleaning up atau dodging burning, ya, pada saat kita zoom out, loh ternyata kelebihan atau over, jadi nggak natural lagi. Nah, ada caranya untuk supaya kita bisa lihat langsung dua-duanya tanpa harus bolak-balik. Ya, caranya gini. Pertama adalah kita klik di window, lalu di sini ada arrange, lalu new window for dokumen kita. Ya, Photoshop akan buat dokumen baru, isinya sama dengan ini. Bukan dokumen baru, maaf. Dia tuh hanya preview aja. Jadi bukan dokumen baru, ini dokumennya sama persis, hanya dibuka di dua window. Nah, selanjutnya kita arrange, window, arrange, misalnya saya mau bikin vertical seperti ini. Nah, di window yang ini kita bikin normal, dan di window yang ini kita bikin taruhlah lebih ngezoom gitu ya, 100% gitu, seperti ini. Jadi seandainya saya lakukan, saya duplikat dulu. Seandainya saya lakukan dodging burning gitu ya, saya pakai curve, oke, seperti ini. Lalu ini saya isi dengan warna hitam, lalu dengan brush yang flow-nya sedikit, nih 14 misalnya opacity-nya. Kita lakukan perubahan yang gradual nih, dikit-dikit dengan brush warna putih. Kita gelapkan area tertentu. Terlalu kecil nih buat preview. Ini saya bikin lebih besar ya, supaya teman-teman bisa cepat lihat efeknya. Misalnya nih seperti ini. Dan nih lihat, apapun perubahan yang kita bikin di sini, ini akan nampak di foto yang sebelahnya, karena mereka sebenarnya dokumennya sama. Ya, seperti itu. Misalnya saya mau burning atau dodging sama, dan cleaning up juga misalnya, supaya nggak terlalu over. Kita lihat nih keseluruhan fotonya 100%. Nih di sini ada previewnya. Ini kira-kira seperti apa. Takutnya kita bekerja over gitu. Jadi dengan demikian kita nggak usah pindah-pindah window, kita bisa langsung lihat kedua dokumennya. Oke, misalnya ini contoh aja ya. Jadi teman-teman bisa lihat apapun yang saya buat di sini, perubahannya akan nampak di sini. Atau ternyata kelebihan saya bisa kurangi, misalnya segini, before after. Oke. Selanjutnya ini bisa ditutup kalau sudah. Ya, itu cara yang paling simple kalau kita mau bikin dua view sekaligus, antara view detail dan view 100%. Selanjutnya tips yang ketiga ya, yaitu mengenai brightening mata ya, bikin mata lebih cerah. Nah, kalau kita mau instan atau cepat dan tidak terlalu mendetail tapi hasilnya bagus, ini saya ada caranya. Ini saya coba pakai blending mode yang jarang dipakai ya. Jadi seperti biasa kita duplikat dulu ya. Lalu kita buat layer baru di atasnya kosong. Lalu teman-teman cek di sini eyedropper tool. Pastikan dia samplingnya di 5x5. Oke. Supaya dia sampling warnanya lebih rata-rata, jadi bukan hanya satu titik. Oke. Kenapa? Nanti saya kasih tahu. Kalau misalnya kita gunakan sampling point ya, satu titik. Pas kita klik ternyata di titik yang hitam ya, misalnya kena rambutnya gitu di sini tuh, dia akan langsung mendeteksi oh yang kita sampling warna hitam. Padahal misalnya di sini nih kita klik ternyata kenanya kerutan ya, jadinya dia pikir kita ambil warna hitam, padahal kan kita maunya warna rata-rata. Makanya point samplingnya harus setidaknya 5:5. Oke. Dari sini pindah ke brush.
ya. Lalu zoom in, tahan Alt ya, tuh kursornya berubah, lalu pilih warna di sekitar sini nih. Misalnya saya ambil warna ini ya, pilih aja warnanya yang mana aja nggak apa-apa. Lalu dengan brush yang halus, oke, kita gambar aja di sini mengikuti bentuk matanya ya, kayak gini misalnya. Ukuran brushnya sesuaikan. Oke. Nah, di sini setelah ini saya rubah blending mode-nya menjadi color dodge. Tuh lihat. Oke, ini cara paling simple ya. Hasilnya tidak terlalu detail, tapi kalau dilihat jarak jauh ini cukup bagus. Nah, kalau mau lebih detail lagi ya, caranya double klik di sini. Kita manfaatkan yang namanya blend if. Teman-teman bisa cek videonya, ada mengenai blend if. Cuma prinsipnya adalah bagian terang ini saya mau hanya kena ke bagian yang memang sudah terang di matanya. Bagian gelapnya saya kurangi sedikit. Saya buang dari daerah gelap sedikit. Misalnya segini. Lalu tahan Alt, pisahkan supaya gradasinya halus seperti ini. Geser-geser aja, misalnya seperti ini. There you go. Oke, kalau dirasa masih terlalu kuat efeknya, ini before, after. Kalau terlalu kuat tinggal opacity-nya dikurangi. Biasanya sih 50%-an ya kalau saya pribadi ya. Seperti itu. Jadi kita bisa bikin warnanya lebih bright secara lebih singkat. Nah, ini menyambung tips yang pertama ya. Sebagai final nih, bonus. Ini saya kerjakan pakai teknik yang tadi kita bahas ya. Seperti ini kan bagiannya lebih gelap. Kita terangkan dengan cara lighten. Hanya dengan spot healing brush. Oke, ini misalnya nih. Tuh, sebagian udah saya kerjakan tadi, saya fast forward biar nggak boring. Dan misalnya daerah sini nih, ini lebih terang. Kita ganti jadi darken. Lalu brush sesuai dengan arah pori-porinya tentunya, jadi nggak berantakan. Tuh, oke. Seperti itu. Saya zoom out. Oke, daerah sini pun sama. Tuh, teman-teman coba lihat apa perlu di darken atau perlu di lighten. Pilih aja modenya di sini. Oke, ini saya darken aja. Jadi highlightnya hilang, jadi lebih rata si kulit. Ini teknik-teknik yang sering saya pakai kalau harus retouching dalam waktu yang singkat. Ya tentunya kalau kita punya waktu lebih banyak bisa lebih rapi. Cuma in the end kan kadang-kadang kita nggak punya waktu itu. Jadi ya harus tahu teknik-teknik seperti ini. Oke, sekian dulu video hari ini. Ini file PSD-nya saya attach juga di Drive. Silahkan teman-teman bisa download untuk mungkin banding-banding atau mungkin disempurnakan malah. Thank you very much untuk perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya.